Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Fruit Paradise bersama saya Febri. Positive Passion, wujudkan surgamu di rumahmu ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Sehat selalu ya. Oke, pagi ini saya akan bahas masih dalam konteks anggur ya. Bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya. Kita jangan membiarkan anggur itu sesuka hati dia untuk bertumbuh dan merambat seenaknya sendiri, dan akhirnya rumah kita menjadi seperti hutan. Nah, ini saya membuat video ini supaya teman-teman bisa belajar, bisa kita sama-sama belajar lah ya, untuk bagaimana cara menanam anggur yang baik supaya bisa dinikmati, tidak hanya buahnya tapi bisa dinikmati secara langsung untuk dilihat ya. Oke, di sini saya akan bahas langsung bagaimana caranya untuk merambatkan. Tidak ada aturan baku atau aturan yang mengharuskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anggur bebas mau diarahkan kemana, pertumbuhan pohonnya bebas mau diarahkan kemana. Cuman kita harus paham betul namanya batang-batang dari anggur itu ada step-stepnya, ada urut tingkatannya. Saya sebutkan, yaitu pertama ada batang primer, sekunder, dan tersier. Nah, itu yang paling harus kita pahami ya. Batang primer itu adalah batang utama, batang sekunder itu batang kedua, sepercabangan kedua, batang tersier itu batang terakhir yang biasanya akan membawa buah bunga ya. Oke, kita langsung saja. Setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara merambatkannya supaya pertumbuhan anggur ini tidak seperti hutan lah, tidak berantakan gitu ya. Anggur kali ini adalah anggur mondrop ya, warnanya hitam tanpa biji. Dia cenderung lonjong ya, memanjang ya. Bentuknya unik, rasanya manis. Untuk pembuahannya juga tidak terlalu sulit ya. Nanti kita step by step untuk pertumbuhannya akan saya videokan supaya teman-teman bisa mengikutinya. Syukur-syukur teman-teman udah bisa langsung ikut, ayo kita menanam bersama. Pertumbuhannya itu jadi tidak jauh berbeda dengan yang saya tanam ya. Oke, langsung saja yuk sana. Oke teman-teman, ini dia. Ini adalah anggur mondrop yang sudah saya tanam. Saya tanam di pojokan tanah ya, antara cor-coran dan tembok ya. Oke, di sini saya tanam. Untuk mondropnya tidak terlalu ribet ya untuk penanaman, sama saja ya, menggunakan pupuk, menggunakan sekam bakar gitu. Ini di dalamnya sudah ada ya. Oke, saya jelaskan di sini. Ini pohon anggur ini saya untuk percabangannya saya bagi menjadi 4 yang akan saya jadikan untuk batang primernya. Ini batang primer pertama ya. Kemudian saya untuk percabangannya saya akan bentuk untuk tunasnya, saya rawat tunas pertama di sini. Kelihatan ya. Oke. Kemudian di sini saya potong ya, potong sama patahkan sama saja ya. Ini sama. Nah, kemudian di sini saya rawat untuk yang bagian ini ya, tunas yang ini saya rawat dan saya akan arahkan ke bawah. Tuh. Tadi saya habis capek-capek memasang tali untuk rambatan buah anggur nanti, pohon anggur. Ini lewat bawah. Itu percabangan kedua ya. Percabangan pertama tadi yang tadi saya tunjukkan ini, saya akan arahkan ke sana tali itu sampai ujung, kemudian naik ke atas ya. Oke, kemudian percabangan ketiga di sini nih ya. Nah, ini udah kelihatan, udah mulai membesar.
percabangan ketiga, saya akan arahkan ke atas. Ini tali. Oke. Nah, sampai atas. Kemudian saya tarik lagi ke kanan. Nah, sampai di situ. Oke. Dan yang terakhir. Ini percabangan terakhir. Tunas ini saya potong lagi, di sini potong lagi. Nah, ini kemarin karena pertumbuhan dari batang utamanya kurang bagus, saya potong dan saya tumbuhkan untuk tunas terakhir. Oke, ini ya, tunas terakhirnya. Nah, ini akan saya rawat hingga ujung sana. Oke, sampai di ujung sana saya potong, atau bisa saya teruskan lagi ke belakang dan tarik ke sini. Terakhir di sini saya potong. Oke. Untuk merambatkannya sangat simpel dan mudah. Ini tinggal dililitkan saja. Lilitkan pelan-pelan ya, karena ini masih sangat muda, jadi mudah rusak. Jadi harus pelan-pelan. Oke. Nah, selanjutnya saya putar lagi. Oh, ini masih sebentar. Perputarannya saya balik aja. Sepertinya dia kurang suka untuk berputar ke arah sini. Oke, seperti ini aja. Nah, kita arahkan, dia akan merambat terus sampai ke ujung sana ya. Oke, sama halnya dengan ini. Nah, kita tinggal lilitkan saja. Cuman ini masih terlalu mudah ya. Agak kita biarkan dulu sampai sekitar sepanjang ini. Nanti baru kita lilitkan ke tali ini menuju ke atas. Oke, itu untuk pertumbuhan dari batang primernya ya. Nah, saya jelaskan untuk batang sekundernya. Di sini saya arahkan dulu dari yang ketiga tadi. Batang sekunder ini dari batang ketiga ini, batang primer ini akan mengeluarkan batang-batang sekundernya di setiap ruasnya sampai ujung sana. Kemudian saya akan merawatnya dan saya akan tarik ke atas benang sepanjang 1 meter, kurang lebih sampai ini ya, sampai segini ya. Nah, baru saya potong. Begitu seterusnya sampai ujung sana. Untuk setiap tunasnya akan saya rawat dan saya arahkan ke atas. Dan dari bawah ini yang tadi batang kedua ya, tunas yang kedua saya arahkan ke bawah. Nah, dari tunas ini, dari atas ke bawah ini saya akan hilangkan untuk tunas-tunasnya. Kemudian saya belokkan ke kanan sampai ujung sana untuk tersiernya, untuk primernya sampai ujung sana. Kemudian setiap ruas dari batang ini akan memunculkan tunas-tunas. Saya akan rawat dan saya akan tarik benang ke atas sepanjang 1 meter. Oke, sampai 1 meter di sini saya potong. Nah, di situ untuk terakhir, setiap batang dari tunas-tunas sekunder ini akan tumbuh ke atas dan masing-masing ruas dia akan memunculkan tunas baru yang disebut batang tersier ya, yang akan nantinya akan membawa bunga. Saya akan rawat sepanjang 10 ruas, kemudian saya akan potong di ruas ke-2 atau ke-3 di sini. Tadi kan percabangan dari ini, katakanlah ini batang sekundernya, kemudian batang tersiernya dia akan memanjang ke kanan sepanjang 10 ruas, kemudian saya akan potong sisakan 2 atau 3 ruas. Saya potong di sini. Setelah itu dia akan memunculkan tunas lagi dan dia akan membawa bunga. Tuh ya. Oke. Itu untuk sedikit penjelasan dari saya untuk mengarahkan
untuk pertumbuhan dari pohon anggurnya supaya tidak berantakan dan tidak kacau balau. Itu dia sedikit pembahasan dari saya mengenai bagaimana cara kita mengarahkan pertumbuhan pohon anggur supaya tidak berantakan ya. Ini untuk jenis anggur mondrop ya. Jadi sebenarnya tidak susah, hanya butuh ketelatenan saja. Teman-teman bisa setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, maksimal 1 minggu sekali untuk melihat pertumbuhannya dan mengarahkannya supaya dia tidak seenaknya sendiri. Karena kalau teman-teman sampai terlambat untuk mengarahkannya, dia akan membelokkan dan dia batangnya akan mengeras dengan sesuai kondisi terakhir. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini mengenai pengarahan untuk mengarahkan pertumbuhan pohon anggurnya ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan untuk pembahasan-pembahasan saya lainnya. Untuk pohon anggur tidak hanya ini saja, masih panjang ya, tapi sepanjang apapun sejalannya bisa dilalui. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pohon yang menjadi favoritmu untuk menenteramkan jiwamu. Oke. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Oke. Hari ini saya tunjukkan untuk hasil perawatan saya setelah beberapa hari, kurang lebih 5-6 hari ya. Oke, langsung saja. Baik teman-teman, ini dia hasil perawatan saya kemarin baru sampai sini ya. Nah, sekarang sudah merambat ke atas. Kemudian yang satunya baru sampai di sini. Ini sudah merambat ke kanan. Nah, yang untuk bawah dia sedikit agak stuck ya. Ini agak lambat karena dia menjurus ke bawah ya. Jadi harus perlahan. Oke. Nah, untuk tunas yang terakhir itu di sini ternyata ini tidak berkembang. Nah, untuk pembahasan yang tidak berkembang ini nanti kita bahas di video berikutnya bagaimana caranya untuk mengatasi tunas-tunas atau batang yang stagnan ya, tidak mengalami perkembangan. Oke. Ini saya tunjukkan lagi, ini belum saya lingkarkan lagi, tinggal saya putar saja. Saya putar seperti ini. Nah, dah. Ini perawatan setiap hari hanya seperti ini saja, diputar, ngelilingi, melilitkan tunas-tunas yang masih sangat muda di benang-benang ini. Ini juga, nah, ini tinggal diputar saja, ya. Oke, harus penuh perasaan ya, biar tidak gampang rusak. Oke, itu saja. Untuk bagian bawah ini belum, oh ya sudah nih. Nah, tinggal dilingkarkan, memutar 1 putaran. Oke, seperti itu saja caranya. Sangat mudah dan simpel untuk perawatannya, hanya butuh ketekunan untuk merawatnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan di pembahasan saya untuk perawatan lainnya ya. Oke. Tanam pohon favoritmu untuk menenangkan jiwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.